Ya baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Arlan Nala YouTube channel. Pada kesempatan hari ini, saya dengan satu teman yang juga jurnalis atau wartawan media online, Ekora NTT, sengaja mendatangi rumah produksi anyaman kreatif dari Bapak Nikolaus. Mau lihat secara langsung bagaimana proses pengerjaan atau produksi anyaman kreatif dari Bapak Nikolaus ini. Kemudian bagaimana sejarah sehingga kemudian lahir inisiatif dari Bapak Nikolaus tentang anyaman kreatif yang dilakukan pada saat ini. Bagaimana proses pemasarannya, kemudian bagaimana hasil yang didapatkan dari anyaman yang dilakukan, dan apa tantangan serta masalah atau faktor pendukung, kemudian faktor penghambat daripada usaha yang dia lakukan saat ini. Bapak Nikolaus, selamat siang. Ya, selamat siang. Kami mendapatkan informasi, saya dengan Om Ade, Om Ade mendapatkan informasi tentang adanya anyaman kreatif dari Bapak Nikolaus. Mungkin boleh disampaikan sejarah singkat tentang anyaman kreatif dari Bapak Nikolaus ini. Oh iya, terima kasih. Nama saya Bapak Niko Narung. Niko Narung ya. Kemudian alamat kami Kampung Bung, Desa Benteng Poso, Kecamatan Bari, Kabupaten Manggarai. Oke. Bisa diperkenalkan juga dengan Mama. Dengan Mama ya. Kemudian Biar orang tahu. kami bekerja sama dengan Mama Justina. Mama Justina. Mama Justina. Pertama-tama adapun berbagai jenis kerajinan tangan kami ini, Ya. yaitu coba kami bangkitkan kembali untuk motif-motif orang tua dulu yang istilahnya motif doreng lah. Oke, motif goreng. Sehingga anak-anak muda sekarang kan hanya dengan mendengar bicara saja bahwa ada doreng, tetapi untuk melihat kenyataan tidak tahu mana yang namanya motif doreng. Nah, inilah yang namanya motif doreng. Doreng. Nah, awalnya dulu kami sejak kehidupan keluarga, kami itu bekerja dengan bahan bakunya itu dari bambu. Dari bambu. Nah, kami anyam bambu. Oke. Setelah pikir-pikir untuk tahun 2019, kami coba berubah untuk bisa menggunakan ini tali strapping ini. Oke, tunggu dulu Bapak Niko. Sebelum ke sana, saya ingin tanya dulu sejarahnya tentang anyaman kreatif yang itu lakukan ini sudah sejak tahun berapa sampai punya niat atau inisiatif? Oh, Dan kenapa harus? Karena menurut saya Manggarai itu ya Bung Ade, Manggarai itu punya banyak potensi. Potensi ya. Di pertanian, di peternakan, di perkebunan banyak potensi. Lalu kenapa Bapak Niko dan juga Mama Justina lebih memilih untuk mencoba memudayakan anyaman kreatif ini? ya pertama sejak tahun 2020 lah kami mengadakan selaku pekerjaan tangan kami ini untuk bisa mengisi waktu dengan cara Tahun berapa tadi? tahun 2020. Tahun 2020. Untuk kerajinan tangan kami ini tetapi pakai bambu lah. Pakai Pakai bambu. bambu. Awalnya pakai bambu. Awalnya kami itu pakai bambu. Nah, Boli setelah- kalau dalam bahasa Manggarai, boli. Setelah kami pikir-pikir bahwa yang namanya kayu dia itu tidak tahan basah. Oke. Dia cepat lapuk lah. Nah, Nah, pada tahun 2019 kami coba berubah untuk yang namanya kerajinan tangan kami ini yang namanya anti lapuk. ya dibuat. Jadi dia paling teman cocok sekali dengan air. Bahkan kalau sering kena air ini barang kan dia lebih kuat. Tahun 2018, Tahun 2019. Berarti awalnya 2018 ya? Ya, tetapi tahun 2019 kami berubah untuk bahan bakunya itu dengan memakai tali strapping Tali ini strapping. kami gunakan. Nah, setelah itu untuk sampai sekarang sudah banyak kami edarkan ini barang. Oke. Di Kabupaten Manggarai. Manggarai ini, di kecamatannya itu, di kecamatan sendirinya itu kami itu di Kecamatan Reri lah. Oke. Tunggu dulu Bapak, yang tadi dulu. Mengapa harus memilih ini gitu? Mengapa harus memilih anyaman-anyaman ini? Kenapa bukan di pertanian saja begitu atau Apakah memang sebelum ini sudah ada kursus-kursus atau ikut kursus atau memang ada jiwa seni anyam begini?
pernah diajarkan oleh orang tua dulu? Ya, terima kasih. Pertama, memang selaku Mama Yus ini dia pertamanya sejak masa muda dia itu punya kerajinan tangan juga dengan pekerjaan apa itu tenunan. Belum baru kenal waktu itu ya. belum. Kemudian setelah itu memasuki hidup keluarga, dia sering berpikir bahwa kerajinan tangan yang dengan tenunan itu jadi rasanya rugi. Waktunya rugi. Artinya sampai selesai satu potong tenunan, hitung-hitung tidak bisa dapat untuk bisa menghidupkan keluarga. Oke. Tidak bisa. Nah setelah itu kami berubah dengan anyaman seperti ini, tetapi pakai bambu yang saya sudah bicarakan tadi. Betul. Itu. Umumnya Manggarai kan memang pakai bambu ya. Iya, karena kami pikir kalau yang namanya tenunan dia waktunya itu harus siang. Oke. Tetapi anyaman ini malam sebelum tidur bisa kerja. Pagi sebelum ngopi pagi juga. Malam juga begitu. Sehingga istilahnya kita bisa selipkan untuk mengisi waktu. Jadi karena ada kemampuan dasar dari Mama Justina yang dibawa sejak muda, kemudian ketika sudah jadi dengan Bapak Nikolaus, akhirnya kayaknya ini saya punya kemampuan ini dipakai lagi. Tapi bukan lagi untuk tenun teman-teman, tetapi ke anyaman yang jenis ini gitu. Sehingga dengan adanya bakat dari Mama Yus ini, ya saya juga ikut dorong sehingga saya juga bisa membantu. Akhirnya kami berdua bisa bekerja sama. Ya gitu. Berarti Bapak sekarang sudah bisa? Iya sudah bisa. Sudah bisa. Jadi untuk yang sudah ini yang ditayangkan ini kan tidak mungkin sampai hasil seperti ini kalau dia sendiri saja yang kerja. Tetapi karena kami berduaan bisa bekerja ini semua, bisa target satu minggu berapa jenis ini ya. Bisalah sampai segini. Untuk jumlahnya. Gitu. Baik Bapak Niko, apakah ini memang rutinitas setiap hari atau hanya untuk mengisi waktu luang? Iya. Ataukah mungkin setiap hari rutinitasnya ke kebun kah? Tunggu pulang dari kebun dulu baru melakukan aktivitas ini? Ya memanglah seperti itu. Tetapi fokus yang paling pertama sekali kami punya pekerjaan sebagai pekerjaan pokok ini. Oke. Karena yang namanya untuk mengurus kebun dia sesewaktu lah. Musiman. Jadi musiman lah dia. Jadi untuk fokus pekerjaan kami memangnya untuk selaku pekerjaan tangan kami ini. Baik, jadi itu tadi. Ternyata teman-teman sejarahnya adalah ada memang kemampuan dasar yang dimiliki oleh Mama Justina, dan saya pikir juga Bung Ade, anak-anak Manggarai juga memang umumnya seperti itu. Apalagi kalau di wilayah asal kampungnya Mama Justina, ternyata Mama Justina ini dari wilayah Cibal gitu. Wilayah Cibal ke sana itu mereka punya kemampuan dalam hal keterampilan tenun itu sangat-sangat luar biasa. Hanya soalnya adalah banyak orang yang tahu tapi tidak mau berbuat. Nah ternyata Mama Justina ini dia tahu dan mulai berbuat. Analisanya tadi, kalau tenun kerjanya membutuhkan waktu lama tetapi hasilnya cuma sedikit. Sementara beranjak ke ini kerjanya dalam waktu singkat, hasilnya cukup. Nah berbicara tentang hasil nih Bung Ade, berbicara tentang hasil Bapak Niko, sebelum ke hasil, sebelum berbicara tentang harga dari anyaman kreatif ini, saya mau tanya dulu ke Bapak Niko nih. Dalam satu hari, berapa jenis anyaman yang bisa dikerjakan? Atau mungkin dari tergantung tingkat keribetannya. Misalnya ribet, maka sedikit. Kalau mudah, akan banyak begitu. Coba dijelaskan. Untuk misalnya hasil pekerjaan tangan kami ini target satu minggu ataupun per hari. Satu hari kalau memang kami fokuskan dalam satu hari itu mulai dari start pagi sampai sore ya bisalah mencukupi untuk kehidupan keluarga. Mencukupi untuk Saya ambil contoh satu kayaknya Bapak Niko. Misalnya yang paling atas ujung ini ya, yang paling ribet mana ini? Yang paling ribet dikerjakan, yang paling memang kalau untuk semua jenis-jenis bahan ini kan semuanya ribet semua. Tapi yang cukup memakan waktu paling lama? Iya, sama semua untuk semua jenis ini sama ribet semua.
Berarti kalau khusus untuk ini, kalau misalnya fokus untuk ini saja dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa itu? Ya kalau untuk fokus memang ke satu jenis itu bisa dua dalam sehari. Dalam sehari. untuk satu orang. Untuk satu Untuk orang. satu Berarti orang. kalau 2 orang bisa sampai 4 ya. Iya. Oke. Nah, ini akan menarik karena sebentar kita akan mengetahui berapa penghasilan dari Bapak Niko per hari. Jadi saya tidak perlu bertanya lagi sebentar Iya. berapa per bulan dapatannya. Jadi Bapak Niko ketika ini dapat 4 dalam sehari karena 2 orang, yang saya mau tahu adalah harga satuannya untuk unit untuk jenis ini berapa ini Bapak? Iya, kalau yang itu untuk jenis C2 ataupun seraung lah untuk khususnya kita orang Manggarai. Oke. Samping. Itu 71. 70.000 rupiah. Murah saja ya? Murah saja. Padahal dari sisi kualitas ini, Bung Ade kalau saya pegang, apalagi tadi bahan bakunya ini cukup anti air juga. Iya. Gitu. Dia bisa dicuci, kemudian hujan juga. Ini menarik dan sangat cocok untuk digunakan pada saat akoboja, Iya. pada saat panen padi ya. Lalu hal lainnya adalah yang gambar ini teman-teman yang kita lihat ini. Kalau tadi motif doreng, mungkin ya. istilah doreng ini sekarang itu kurang populer, ya. lagi. Orang tidak memahami makna doreng itu sebenarnya apa. Jadi boleh dijelaskan motif apa saja yang digunakan dalam anyaman ini, kemudian apa maknanya? Gitu. Ya, maknanya itu tadi seperti yang saya bicarakan awal tadi Ya. itu, karena ini motif doreng ini ciptaan orang tua dulu. Nah, sehingga sengaja memang kami memilih ini untuk yang namanya motif doreng supaya bisa bangkitkan kembali ini untuk motif-motif orang tua dulu kita, karena ini motif doreng ciptaan orang tua khususnya kita Manggarai lah. Nah, sedangkan untuk yang yang namanya ya sedu ataupun seraung, ada yang sering disebut seraung. Ya. Ini supaya bisa anak-anak muda bisa kenali bahwa mana yang gambarnya nama rumah adat. Rumah adat. Sehingga Oke. dalam sedu ini Ya. kita bisa tampilkan motif ini juga supaya anak-anak muda bisa kenali bahwa ini yang namanya rumah adat. Oke. Satu, yang kedua, dalam posisi sedu ini juga supaya bisa tahu bahwa mana yang bagian mukanya, mana yang bagian belakangnya. Berarti ada beberapa Nah, hal. yang punya motif rumah adat ini berarti sudah tahu Depan. memang bahwa ini yang bagian depannya. Sehingga adanya tali gantungan ini dia paling belakang supaya begitu Tahu pulang juga. dari kebun dia digantungi gitu. Jadi itu ternyata teman-teman juga Bung Ade mengapa memakai motif doreng? Alasannya adalah mempertahankan tradisi. Iya. Bahwa Manggarai ini sudah memang sejak dulu memiliki motif doreng. Hanya saya saja belum tahu ya, atau kata doreng ini masih tidak terlalu populer. Masih misterius. Masih misterius. Sehingga Om Nikolaus mencoba membangkitkan itu. Kita membangkitkan dan mempertahankan tradisi itu. Lalu ini tadi selain supaya tahu ini bagian depan, supaya orang tahu ini rumah adat, ini juga sebagai identitas sebenarnya. Identitas, ya. Oh, ketika saya memakai ini, ya Om Niko ya, Iya. ketika memakai ini orang pasti tahu. Minimal pertama, kalau bukan dia orang Manggarai, yang pakai ini orang Manggarai, Ya, ya. tetapi yang buat adalah orang Manggarai. Gitu. Nah, terus yang itu Lalu yang lain juga sejenis ini, jangan sampai anak-anak muda sekarang tidak tahu mana yang namanya bere. bere. Sekarang kan hanya tas Iya, gitu. tas. Sedangkan yang sudah diciptakan oleh orang tua kita dulu itu, Oke. ada yang namanya bere, Bere. ada juga yang namanya tepak. Tepak. Tepak, Hah? dia bukan seperti ini. Oke. Seperti ini juga tutupannya, tetapi dia agak lebar seperti lokpal. Oke. Itu sehingga bahan-bahan cepala untuk taruh sirip ini untuk orang tua kita itu di situ, itulah tempatnya yang namanya tepak. Tepak. Sedangkan bere, Mm-mm. jadi kita untuk anak-anak muda sekarang kan bisa gunakan untuk taruh HP paling aman sekali, Oke. rokok gitu. Makanya bisa juga untuk simpan uang paling Iya. aman juga begitu tutup. Nah,
Jadi teman-teman makanya waktu datang tadi si Bung Ade ini datang langsung Iya. dengan kayaknya di Sehingga- si Ini cocok untuk orang muda. orang muda. Motif-motifnya juga kami gunakan motif orang tua dulu. Iya. Itu kan kita Oke. pakai motif doreng. Doreng. Oke. Pokoknya semua serba doreng. Toreng, iya. Nah, kalau bisa juga ada rumah adat juga bagus. Ya, rumah adat. Nah, kalau untuk ini, yang jenis ini keranjang atau dalam bahasa Manggarai disebut roka, saya tidak perlu tanya untuk apa kegunaannya. Ini juga, ini sepertinya yang biasa ditenteng untuk ke pasar nih, untuk ke beli sayur, Beli sayur. kemudian bumbu-bumbu dan Bisa juga lain-lain. untuk kasih pacar itu, jadi Untuk keren juga untuk iya, perempuan untuk kasih sekarang. pacar juga boleh. Kayaknya pacar akan sangat senang kalau Sangat misalnya senang. nanti kita beli satu-satu Aduh, kasih langsung. pacar. Jadi gitu. Baik, ada beberapa jenis yang saya lihat ini. Boleh juga mungkin Om Niko sampaikan. Jenis apa saja yang dikerjakan ini? Namanya. Mungkin tadi, kalau itu tadi kan bere atau tas. Nah, untuk jenis roka, Roka. jadi memangnya dia di sini tidak tampilkan untuk dia punya motif doreng, tetapi motif-motif ini kan punya bagian juga dari hasil motif sepertinya tenunan juga. Oke. Jadi sama, jadi dia tidak pakai doreng, Tidak tetapi yang nampaknya kan punya variasi warnanya juga ada. Nilai Kemudian- seninya ya? Iya, Nilai seninya. estetika mungkin Estetika. ya. Kemudian Oke. untuk harga bagian roka ini dia sistemnya variasi, Variasi, tergantung besar oke. dan kecilnya. Nah, Oke. jadi contohnya ini standar mulai harga dasarnya itu standar 50.000 50.000. sampai 120 lah. Oke. Itu ukuran terbesar sudah. 120 terbesar. Ya. Satu hari yang kayak gini, yang 120 itu bisa 4 juga. Iya tidak, karena yang kalau besar dia lama prosesnya Oh, juga makanya butuh harganya waktunya juga ya? lama, sehingga harganya seperti itu. Kemudian Oke. bahan bakunya juga banyak. Oke. Ya, kembali lagi ke yang tadi tuh Om Niko yang bere tuh. Saya lupa tanya tadi karena mungkin saya juga akan beli buat pacar kayaknya atau Coba coba pacar. jadi kita kayaknya harus tanya harganya nih. Begitu. Iya, kalau ini seperti yang saya sampaikan seperti roka juga tadi dia itu sistemnya variasi, Variasi. untuk harganya tergantung besar kecilnya. Kalau jenis ini Kalau jenis ini karena dia kan kecil, Nah. dia itu 50 harganya. 50.000 saja ya. Bukan berapa. Tapi yang itu Bapak Niko, apakah bisa dipakai juga ke kantor atau tidak? Yang di belakang itu. Itu Oh. yang khusus perempuan tuh ya, di belakang mama. ini. Iya. Iya. Oh iya, bisa lah. Ini barang jenis keranjang ini Ya. yang sering kita tahu kan jualan dari orang Jawa itu. Iya. Iya. Daripada kita beliin orang Jawa punya itu yang dari luar ya. Iya. Kita ini coba kita gunakan untuk Produk-produk lokal sendiri. produk lokal sendiri Sepakat, kita itu sangat di sepakat. Manggarai. Iya. Dan nilai juga untuk bahan bakunya ini keras ini. Keras. Nah, Oke. begitu taruh barang dia tidak jebol. Tahan banting juga dia. Iya, kan. Tidak takut pecah. Iya. parah gitu. Jadi tas ini memang pasangan juga dengan ini. Iya, Oh, memang iya. paling cocok Ini sekali. untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Iya. Oke, wah. Ini kalau jalan kanan itu Jadi cocok. begitu. Kayaknya jadi beli. Nah, yang bagian ibu-ibu ketika ada acara di kampung ataupun di desa ya bawa berasnya kan taruh di sini. Iya. Oh, iya. Paling cantik sudah dia. Oke, Nah, pegang ini barang. Jadi memang khusus untuk tas yang ini tadi boleh saya pegang dulu ini Niko. Saya Bung Ade, mungkin Bung Ade juga tahu dan mungkin teman-teman juga lihat di luar sana. Saya ambil contoh teman-teman yang dari Papua. Mereka itu sekarang kemana-mana menggunakan tas tradisional mereka yang saya tidak tahu bahan bakunya seperti apa, tetapi itu dijadikan identitas. Identitas ya. Nah, kayaknya kita juga sebagai orang Manggarai juga sudah mulai. Mengapa? Pertama untuk mendukung Om Niko, ya, Bung Ade. Kedua juga sebagai identitas. Identitas. Ketika saya tenteng misalnya minimal ya, orang tahu, oh Manggarai, Manggarai, motif ya. rumah adat Manggarai. Ya. Kira-kira untuk selama ini sejak tahun 2020 kemarin itu mulai. Apakah setiap hari? Secara profesionalnya 2020 ya, 2020, tapi kalau ya. proses pengerjaan seperti ini sudah lama juga ya, Mama ya. Iya. Apakah itu sudah dikenal di telinga masyarakat selama ini sehingga mereka dalam sehari mungkin
melakukan pesanan ke sini kah? Iya. Gitu. Apakah selama ini memang gitu ada pesanan dari luar kah? Atau bagaimana proses pemasarannya? Mungkin begitu. Proses pemasarannya ya. Ya. Proses pemasarannya ke Terima masyarakat. kasih. Apakah harus dibawa ke pasar? Ya, jadi selama kami kerjakan memakai bahan ini, memang semuanya lewat pesanan gitu. Iya. Atau kalau tidak, kami sendiri yang jual. Oke. Nah, jangan lupa untuk komen, like, subscribe. Terima kasih Bapak Niko. Itu yang bisa kami. Khususnya untuk Bang Arlan. Nah, mantap.